Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinema Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan membahas lanjutan film High and Low. Film ini berjudul High and Low End of Sky yang rilis pada tahun 2017 lalu. Film ini masih nyambung dari film-film sebelumnya guys. Silahkan tonton dulu biar gak gagal paham. Film ini disutradarai oleh Shigeaki Kubo, dibintangi oleh Takanori Iwata, Yuki Yamada, Nobuyuki Suzuki, dan nama-nama besar lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film High and Low End of Sky. Semoga. Di suatu tempat tersembunyi, Cobra mengumpulkan semua anggota geng SWORD. Terlihat Hyuga dan pasukan Daruma Ika, Murayama dan pasukan SMK Oya, Rocky dan pasukan White Rascals, dan Takeshi mewakili Smokey yang sedang terluka dengan pasukan Rude Boys-nya. Semua geng SWORD berkumpul di tempat ini. Cobra memberitahu semua yang ada di sana bahwa saat ini yang mereka hadapi bukan hanya Kuryu Group saja. Terbukti ada mafia Changsong yang juga mengincar wilayah itu. Cobra mengajak semua geng untuk bersatu, membuat aliansi SWORD untuk melindungi wilayah SWORD. Seketika terjadi pro dan kontra mengenai hal itu. Tiba-tiba, Rocky membuat keputusan mengejutkan. Rocky dan pasukan White Rascal menolak mentah-mentah usulan Cobra. Rocky merasa kalau dia dan pasukannya tidak butuh bantuan dari pihak manapun untuk melindungi wilayahnya. Rocky pun kemudian pergi. Hyuga sama dengan Rocky, dia tidak tertarik dengan ide Cobra. Sedangkan pasukan Rude Boys membutuhkan saran dari Smokey untuk memutuskan hal ini. Satu-satunya pemimpin geng yang setuju dengan usulan Cobra adalah Murayama. SMK Oya bersedia bekerja sama dengan Sano Rengokai. Di tempat lain, di penjara Rasen, pasukan geng Dop menjemput pemimpin mereka yang baru keluar dari dalam penjara. Orang itu bernama Ranmaru. Di dalam markas Sano Rengo, para anggota Sano Rengo bingung kenapa Rocky menolak usulan Cobra barusan. Noburu mencoba menenangkan yang lain karena jika Kohaku bisa mengekspos isi dari dalam USB ke publik, maka Kuryu Group pasti akan hancur dan rencana pembangunan kasino di wilayah SWORD akan dibatalkan. Di pemancingan, dua anggota Sano Rengo, Tetsu dan Deng, ternyata memiliki pemikiran berbeda dengan Cobra. Orang tua Tetsu ternyata memiliki bisnis pemandian yang saat ini sudah mulai sepi. Tetsu berpikir jika Kuryu Group membangun pusat perjudian dan kasino, mungkin tempat pemandian milik orang tuanya bisa kembali ramai. Deng pun bingung mendengar keluh kesah Tetsu. Di satu sisi, dia ingin Kuryu Group hancur, namun di sisi lain, dia kasihan melihat bisnis keluarga Tetsu yang mulai sepi. Deng ingin mengajak Tetsu mendiskusikan hal ini dengan Cobra. Di tempat lain, anggota Kuryu Group, pemimpin keluarga Kurosaki, mengadakan pertemuan dengan menteri yang mengurusi pembangunan pusat hiburan. Sang menteri khawatir setelah mendengar kabar mengenai USB Kuryu Group yang telah dicuri. Sang menteri lalu memanggil anak buahnya, kepala polisi wilayah SWORD yang bernama Saigo, untuk membantu Kuryu Group. Kurosaki juga memanggil seseorang yang bernama Genji Kuki. Dia yang akan mengatasi masalah USB ini. Beberapa waktu yang lalu, Masaki Amamiya menemui Kohaku. Masaki menyerahkan USB yang berisi rahasia Kuryu Group kepada Kohaku. Masaki yang sudah membalaskan dendam kematian kakaknya dengan menghancurkan grup Kamizono, merasa sudah tidak punya urusan lagi dengan Kuryu Group. Masaki merasa Kohaku lah orang yang layak untuk menghancurkan Kuryu Group. Di masa kini, Kohaku dan Tsukumo dihadang oleh pasukan Kuryu Group. Pasukan itu dipimpin oleh Genji Kuki. Genji meminta Kohaku menyerahkan USB, namun Kohaku menolak. Mereka pun langsung mengeroyok Kohaku dan Tsukumo. Ternyata Genji Kuki memiliki kekuatan yang luar biasa dan bisa mengimbangi kekuatan Kohaku. Sementara itu, Tsukumo dikeroyok oleh pasukan musuh. Namun Tsukumo bisa meladeni mereka semua. Dengan susah payah, Kohaku akhirnya berhasil melempar Genji Kuki dari atas gedung. Kohaku dan Tsukumo pun pergi naik motor. Namun mereka berdua dihadang oleh Genji Kuki yang masih hidup dan membawa pedang. Beruntung Kohaku dan Tsukumo berhasil menghindari serangan dan kemudian kabur. Di tempat lain,
Cobra datang ke markas White Rascals hendak menemui Rocky seorang diri. Cobra melihat dua anggota White Rascals yang dipecat karena ingin membuat band beraliran punk. Salah satu anggota White Rascals menyuruh Cobra untuk pulang saja karena Rocky sedang tidak ingin ditemui. Rocky sedang menyiapkan sesuatu karena musuh bebuyutannya yang bernama Ranmaru baru saja keluar dari dalam penjara. Mereka menyuruh Cobra dan Sano Rengokai tidak usah ikut campur mengenai hal ini. Itulah sebabnya Rocky menolak membentuk aliansi Sword karena White Rascals tidak ingin menerima bantuan dari siapapun untuk menyelesaikan dendam pribadi mereka. Sejak dahulu, geng White Rascals selalu berkonflik dengan geng Dope yang dipimpin oleh Ranmaru. Puncaknya terjadi pertempuran besar antara White Rascals melawan Dope di dalam stasiun kereta api. Ranmaru yang sudah kesetanan menghajar anggota White Rascals tanpa ampun. Banyak warga sipil yang menjadi korban di pertarungan ini. Ranmaru yang sangat brutal tidak segan-segan membunuh lawannya. Ranmaru juga memukuli polisi bertubi-tubi. Hal itulah yang membuat Ranmaru akhirnya ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Akibat pertarungan ini, stasiun kota akhirnya ditutup dengan alasan keamanan. Rocky yakin setelah keluar dari dalam penjara, Ranmaru pasti akan membuat ulah lagi. Di dalam markas Sano Rengokai, Deng meminta pendapat yang lain. Bagaimana jika mereka menyerah saja dan membiarkan Kuryu Group membangun kasino di wilayah Sword? Karena menurut Deng, hal itu mungkin bisa memicu pertumbuhan ekonomi. Cobra langsung menegaskan, selama ada Kuryu Group di wilayah Sword, mereka tidak akan bisa hidup tenang. Cobra mencoba memberi penjelasan, meskipun saat ini mereka hidup sulit, tetapi tidak ada pihak yang berani menindas mereka. Deng kemudian berkata kalau apa yang mereka lakukan akan sia-sia karena Kuryu Group sangatlah kuat dengan dukungan polisi dan pemerintah. Meskipun Deng tidak bisa membenarkan apa yang Kuryu Group perbuat, tetapi Deng juga tidak ingin melihat teman-temannya dibantai oleh Kuryu Group. Keesokan harinya, di dalam markas besar Kuryu Group, ke-8 pemimpin anggota Kuryu Group melakukan pertemuan. Mereka adalah Iemura, Ryu, Fujimori, Ueno, Zenshin, Minamoto, Kurosaki, dan Katsunari. Mereka menghadap pemimpin Kuryu Group yang bernama Ryushin Kuze. Setelah pertemuan selesai, Zenshin bertanya kepada Kurosaki, kenapa Kurosaki belum juga merebut USB dari tangan Kohaku? Jika masalah ini tidak lekas diselesaikan, Zenshin akan mengerahkan anak buahnya untuk bertindak. Di dalam penjara, seorang tahanan yang bernama Jesse yang sedang bertarung dengan sesama napi dijemput oleh sipir. Mereka mengeluarkan Jesse dari dalam penjara karena alasan yang tidak jelas. Di dalam markas Daruma Ika, sekelompok orang membuat kerusuhan. Ternyata itu adalah Ranmaru dan anak buahnya. Ranmaru datang ke sana untuk mencari Hyuga. Ranmaru mengenal Hyuga sewaktu masih di dalam penjara. Ranmaru mengajak Hyuga bekerja sama dengannya karena saat ini dia sedang mengumpulkan teman-temannya mantan narapidana untuk melakukan pergerakan. Di tempat lain, Jesse mengajak beberapa temannya yang juga mantan napi untuk bergerak. Ternyata saat ini Jesse bekerja membantu Ranmaru. Di dalam markas Dub, beberapa orang mantan napi datang menemui Ranmaru dengan membawa sandera anggota White Rascals. Mereka adalah anggota geng Prison yang ada di dalam penjara Rasen. Para anggota geng Prison menagih janji Ranmaru yang akan memberi mereka uang jika sudah bebas dari dalam penjara. Ranmaru kemudian melempar uang koin. Ranmaru menyuruh semua orang di sana mengambil satu-satu. Siapa saja yang bisa merebut sampai 5 koin, Ranmaru akan mempekerjakan mereka dengan bayaran yang tinggi. Ranmaru ingin menyeleksi orang terkuat yang layak bekerja untuknya. Perebutan koin pun dimulai. Semua orang di sana saling hajar satu sama lain. Semua anggota geng Prison ternyata lolos seleksi ini. Secara mengejutkan, muncul seseorang yang berhasil merebut koin paling banyak. Orang itu adalah Jesse. Ternyata orang yang mengeluarkan Jesse dari dalam penjara adalah Ranmaru. Ranmaru akan mempekerjakan Jesse dengan bayaran tinggi untuk membantunya menghancurkan semua geng di wilayah Sword. Jesse sendiri adalah pemimpin geng Prison. Di tempat lain, Kohaku dan Tsukumo menemui Amamiya bersaudara dan Furuno.
Kohaku kembali menyerahkan USB pada Amamiya bersaudara karena setelah dipikir-pikir, Amamiya bersaudaralah yang lebih layak mengekspos isi USB itu ke publik. Karena sebelumnya USB itu direbut dengan susah payah oleh almarhum kakak mereka. Tiba-tiba Kenji Kuki muncul dan merebut USB itu. Kenji menyerahkan USB kepada anak buahnya di dalam mobil. Sukumo kemudian melompat ke dalam mobil dan merebut kembali USB. Terjadi aksi kejar-kejaran dengan pasukan Koryu Group. Kenji melompat mencoba merebut USB kembali, namun Sukumo berhasil memberikannya kepada Hiroto. Karena rem mobil yang ditumpanginya blong, Sukumo terpaksa membalikan kendaraan. Di depan, setelah mendapat USB kembali, dengan bantuan Furuno, Kohaku bergegas mempublish data USB. Namun dia kembali diganggu oleh musuh. Terjadi pertarungan di dalam mobil. Tak hanya itu saja, Kenji Kuki juga muncul dan melompat masuk ke dalam mobil. Hiroto lalu menyelamatkan Furuno yang hampir terjatuh. Sementara Masaki masuk ke dalam mobil membantu Kohaku menghadapi Kenji Kuki. Ternyata rem blong dan di depan mereka adalah jalan buntu. Masaki langsung mengupload isi USB dan menjatuhkan mobil ke dalam sungai. Masaki dan Kohaku pun berhasil melompat tepat waktu. Dan file di dalam USB berhasil diunggah. Mereka akhirnya berhasil memposting isi USB ke khalayak publik. Seketika, semua orang geger dengan kemunculan data rahasia Koryu Group di media sosial. Rencana pembangunan pusat perjudian dan kasino pun dibatalkan, dan para petinggi Koryu Group ditahan oleh pihak kepolisian. Di tempat lain, setelah lega semuanya telah berakhir, Noburu dan Yamato melihat beberapa orang yang mencari gara-gara di wilayah Sano Rengo. Setelah Yamato dan Noburu datang, mereka semua pergi. Orang-orang itu adalah anggota geng Prison, anak buah Jesse. Di dalam markas Mighty Warriors, Jesse terlihat datang ke tempat itu. Ice pun menghampirinya. Ternyata, Jesse sendiri adalah salah satu anggota Mighty Warriors. Ice pun langsung memeluknya. Ice langsung merayakan pesta perayaan kembalinya Jesse. Semua anggota Mighty Warriors sangat gembira menyambut kedatangan Jesse kembali setelah keluar dari dalam penjara. Di sini, Jesse memperkenalkan teman salah satu anggota geng Prison yang bernama Po. Po dipenjara karena menghajar para penculik anak-anak hingga tewas. Po adalah teman sekampung Jesse yang akrab dengannya saat ada di dalam penjara. Jesse meminta Ice memasukkan Po ke dalam Mighty Warriors. Tanpa pikir panjang, Ice langsung menyetujui jika itu memang keinginan Jesse. Jesse kemudian bertanya tentang kabar Ryu. Ice memberitahu saat ini Ryu sedang bekerja di dalam Koryu Group. Tapi Ice akan tetap menyambut hangat jika Ryu ingin kembali ke Mighty Warriors. Ice lalu bertanya kenapa saat ini Jesse mau saja membantu geng Dop. Jesse menjawab kalau dia sangat suka bertarung. Kebetulan saja geng Dop bersedia membayarnya untuk bertarung. Di tempat lain, Cobra kembali menemui Rocky. Cobra mendengar kabar mengenai White Rascals dan geng Dop yang akan berperang di bekas stasiun kereta api. Cobra menawarkan kembali tentang usulan aliansi Sword. Jika Rocky setuju, Cobra dan pasukan Sano Rengokai akan dengan senang hati membantu. Namun Rocky tetap bersikeras menolak. Rocky tidak ingin mengorbankan orang lain. Rocky akan menyelesaikan masalah dengan geng Dop sendiri. Cobra pun memahami keinginan Rocky, namun jika Rocky butuh bantuan, Cobra akan dengan senang hati membantunya. Keesokan harinya, pasukan Dop yang dibantu geng Prison dan pasukan White Rascals bergerak menuju bekas stasiun. Di dalam markas Sano Rengokai terjadi perdebatan antara Deng dan Cobra. Deng menilai dengan gagalnya pembangunan kasino, maka daerah mereka akan menjadi semakin miskin. Terjadi ketegangan antara Deng dan Cobra. Tiba-tiba mereka mendapat informasi mengenai White Rascals yang akan segera bertempur melawan geng Dop. Berdasarkan informasi itu, White Rascals diprediksi akan hancur karena kalah jumlah dengan geng Dop yang dibantu geng Prison. Cobra berniat membantu White Rascals, namun hal ini ditentang oleh beberapa anggota Sano Rengokai. Menurut mereka, White Rascals tidak layak untuk dibantu karena sudah jelas menolak membentuk aliansi Sword. Deng, Chiharu, Tetsu, dan beberapa anggota lain menolak untuk pergi membantu.
Di tempat lain, Murayama datang menemui Hyuga. Murayama menantang Hyuga untuk bertarung. Jika Murayama menang, Hyuga harus menyetujui usulan Cobra membentuk aliansi Sword. Hyuga langsung meladeni tantangan bocah tengik ini. Di dalam bekas stasiun, geng Dub dan geng White Rascals sudah saling berhadapan. Terlihat jelas jumlah pasukan geng Dub jauh lebih banyak. Namun Rocky tidak mundur. Pertempuran pun terjadi. Pasukan White Rascals berusaha menahan serangan dari pasukan Dub. Dari atas, Ice dan pasukan Mighty Warriors memperhatikan pertempuran ini. Pasukan White Rascals kocar-kacir tidak berdaya melawan pasukan Dub yang jumlahnya jauh lebih banyak. Sementara itu, Rocky berhadapan langsung dengan Ranmaru. Dengan kejam, Ranmaru mencekik Rocky dan menusuk telapak tangan Rocky. Di saat Rocky dan pasukannya sudah tak berdaya, tiba-tiba Cobra dan pasukan Sano Rengokai datang ke tempat itu. Cobra tidak akan membiarkan siapapun mengganggu kedamaian di wilayah Sword. Rocky lalu meminta maaf karena terpaksa melibatkan Cobra. Pertarungan kembali dilanjutkan dengan Sano Rengokai yang ikut membantu White Rascals. Di sini, Cobra bertarung melawan Jesse. Tiba-tiba datang sebuah truk yang membawa pasukan SMK Oya yang juga datang ke tempat itu. Murayama yang dari awal mendukung Cobra tidak ingin ketinggalan keseruan di sini. Pasukan SMK Oya langsung menghajar pasukan geng Dub. Tak hanya itu saja, pasukan Root Boys juga datang untuk membantu. Pasukan Root Boys itu menerima informasi dari mantan anggota White Rascals yang kini menjadi musisi band punk. Mereka meminta Root Boys untuk membantu White Rascals. Takeshi yang saat ini menggantikan Smokey memimpin Root Boys langsung mengerahkan pasukannya membantu White Rascals. Di saat Rocky sedang dihajar Ranmaru memakai kunci Inggris, tiba-tiba Hyuga juga datang untuk membantu. Hyuga berkata, jika ada yang ingin mengusik kedamaian di wilayah Sword, maka Daruma Ika akan ikut campur. Karena Hyuga dan seluruh anggota geng Daruma Ika sudah setuju untuk bergabung menjadi aliansi Sword. Kelima geng Sword ini berkumpul bahu-membahu melawan pasukan Dub. Sementara itu, Cobra dan Jesse masih bertarung dengan sengit. Kekuatan mereka berdua terlihat seimbang. Yamato bertarung melawan musuh, sementara Noburu menghadapi Po. Setelah kelima geng aliansi Sword ini bergabung, kini berbalik, giliran pasukan Dub yang kewalahan menghadapi mereka. Jesse pun terkepung. Tiba-tiba, dari belakang, Ice dan pasukan Mighty Warriors datang untuk membantu Jesse. Pasukan Mighty Warriors kembali membantu pasukan Dub melawan aliansi Sword. Peperangan besar pun kembali berlangsung. Tiba-tiba terlihat Ranmaru melempar Rocky dari dalam kereta. Dengan sisa-sisa tenaganya, Rocky mencoba kembali bangkit. Ranmaru yang kesetanan masih saja menghajar Rocky, namun Rocky masih sanggup melawan. Meski tangannya terluka, Rocky membalas serangan Ranmaru dan akhirnya menghajar Ranmaru hingga terkapar. Rocky pun juga ambruk karena kehabisan tenaga. Di tengah pertarungan, Ryu menelpon Ice menyuruhnya untuk mundur dari tempat pertarungan. Ice pun langsung mengajak semua anggota Mighty Warriors untuk pergi. Tiba-tiba, beberapa mobil datang ke tempat itu. Dari dalamnya keluar pasukan Yakuza Kuryu Group yang dipimpin oleh Zenshin. Zenshin langsung menginjak-injak Ranmaru yang sudah tidak berdaya. Melihat itu semua, pasukan Dub pun kabur. Zenshin kesal dan menganggap semua geng di wilayah Sword adalah hama bagi Kuryu Group. Zenshin dan pasukannya datang ke tempat itu untuk memberi pelajaran para anak muda apa akibatnya bermain-main dengan Yakuza. Tak disangka, Cobra malah menendang Zenshin lebih dahulu. Kelima geng Sword pun bersatu menghadapi pasukan Kuryu Group. Dan berakhirlah alur cerita film High and Low End of Sky ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan pernah menyimpan file rahasia perusahaan di dalam USB. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!